Sidang lanjutan antara Nikita Mirzani dan Reza Gledys kembali menyita perhatian publik setelah terekam momen yang memicu kontroversi. Dalam persidangan tersebut, jaksa penuntut umum terlihat menolak untuk bersalaman dengan Nikita Mirzani, membuat suasana ruang sidang seketika menjadi canggung. Aksi kecil itu justru memunculkan gelombang komentar dari publik yang menilai adanya ketegangan pribadi antara jaksa dan terdakwa. Banyak yang menyoroti bahwa sikap tersebut terkesan tidak profesional, seolah menggambarkan adanya rasa dendam atau emosi pribadi di balik proses hukum yang seharusnya berjalan objektif. Berbagai reaksi netizen yang budiman pun membanjiri media sosial. Sebagian menilai tindakan jaksa menunjukkan sikap minus etika, sementara lainnya menilai hal itu sebagai bukti bahwa kasus ini syarat dengan emosi bukan sekadar penegakan hukum. Ada pula yang melontarkan sindiran tajam dengan humor, menggambarkan bagaimana publik menilai keanehan di balik setiap gestur di ruang sidang. Momen ini pun semakin mempertegas betapa panasnya dinamika kasus Nikita Mirzani dan Reza Gledys. Mantap guys, gila, mantap. Gak mau salaman. Wow. Dia tidak mau salaman guys. Tidak mau salaman ya. What an attitude. Lihat nggak tadi dia nggak mau salaman? Iya. Lihat nggak kalian dia nggak mau salaman? Oh iya, Bung Joki udah datang ya? Oh iya. Semangat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Mbak Dona, kenapa nggak mau salaman sama Nikita Mirzani? Nikita Mirzani udah baik loh minta jabatan tangan sama Mbak. Kok Mbaknya nolak? Apa jangan-jangan Mbaknya habis ngerujak pakai sambal terasi jadi nggak mau? Ini Ibu JPU ini kenapa ini kok tiba-tiba nggak mau salaman sama Nikita Mirzani? Kenapa ini Ibu JPU marah ini sama Nikita Mirzani? Padahal yang ada masalah itu Dr. Reza Gledys ya, tapi Ibu JPU ini kayak marah banget ini sama Nikita ini, sampai nggak mau nerima jabat tangannya Nikita. Coba kalian tulis di kolom komentar gimana pendapat kalian. Udah lama nggak bahas soal Nikita Mirzani. Tadi tuh ada yang seru aja. JPU yang namanya Dona tidak mau bersalaman sama Nikita Mirzani. Dia nolak, no katanya. Itu kan bertanda dia baper selama ini, banyak masalah ya nggak sih? Apa yang udah diomongin NM itu dia tuh banyak banget masalahnya guys. Amat terenggiling itu guys. Aduh, menandakan dia tuh tidak baik-baik aja. JPU sombong kau ya. Ibu JPU baperan guys. Sampai-sampai dia tuh nggak mau salaman sama Nikita Mirzani guys. Kira-kira itu dia ngomong apa ya? Dia ginikan tangan. Kau itu mantap mungkin katanya ya. Kau sudah membuka masalah kasus terenggiling katanya. Mungkin pas dia begini tuh ya nggak usah lah salaman-salaman mungkin kata dia gitu ya guys ya. Ternyata Ibu JPU Donat ini tuh baperan guys. Lagian kan si Nikita Mirzani bilang tadi pas di persidangan kan dia ngebaca, dia bilang gini, JPU ini kalau nggak salah itu nggak pintar atau bodoh kata dia ya, cuman lulusan sarjana doang, tetapi norak lah gitu-gitulah, mungkin ya bikin tambah sakit hati si ini gitu, si Donat gitu. Tapi daripada si Donat guys,
etikanya si Hong itu tuh lebih bagus loh, lebih netral dia ya kan. Lagian menurut aku kan kalau JPU itu kan dimana-mana kan harus netral gitu kan, harus bisa memisahkan antara kasusnya dia yang dipegang sama personalnya dia gitu loh. Kalau sudah selesai sidang itu kan sudah nggak ada urusan nih ya kan, entahkah dia dibayar gitu kan, itu kan sudah nggak ada urusan, sudah bukan bab itu lagi gitu maksudku ya. Jadi kan kalau seandainya si Nick Mir misalnya salaman kan ya otomatis mereka kan sudah kelar nih sama masalah persidangan itu ya, dan kembali ke diri pribadi dan personal gitu. Tapi masa dia tuh kayaknya ngambek gitu, kayaknya sekarang itu yang punya urusan itu bukan si Abu-Abu lagi sama Nick Mir, tapi si Donat sama si Nick Mir. Kok bisa kayak gitu ya? Baperan dia guys. Banyak yang beranggapan jaksa dalam kasus Nikita Mirzani itu punya sentimen pribadi terhadap terdakwa gitu ya. Dan kalau kita dengar repliknya kemarin ya, kelihatannya anggapan itu tidak sepenuhnya salah ya. Jadi kemarin itu dalam repliknya jaksa menyebut bahwa Nikita Mirzani itu tidak berkompeten untuk melakukan review skincare gitu ya. Karena katanya Nikita Mirzani itu artis dan artis itu acting sesuai arahan dari sutradara. Lalu disimpulkanlah bahwa di persidangan pun Nikita Mirzani mungkin sedang berakting. Kalimat itu mungkin terdengar teatrikal ya, tapi jelas tidak relevan dalam hukum acara pidana. Dalam ilmu hukum pembuktian, sahabat cendol, penilaian terhadap kompetensi seseorang harus berbasis pada alat bukti ya, dan keahlian faktual, bukan stereotip ya terhadap profesi. Artis bukan berarti bodoh dan jaksa bukan berarti boleh menilai psikologis tanpa dasar ilmiah. Dan lebih lucu lagi ketika jaksa penuntut umum juga mengungkit podcast lama Nikita Mirzani ya, di mana dia mengatakan suka huru-hara demi mencari cuan. Lalu dikaitkanlah dengan kasus Nikita Mirzani saat ini ya. Padahal secara yuridis ya, pernyataan itu di luar konteks perkara ya, jadi tidak otomatis bisa dijadikan alat bukti niat jahat atau mens rea tanpa adanya keterkaitan langsung dengan perbuatan yang dituduhkan. Jadi sahabat channel, kalau setiap ucapan di konten bisa dijadikan alat bukti ya, mungkin separuh artis di Indonesia sudah di BAP karena konten satir. Nah, dalam sistem hukum pidana, penuntutan itu harus berdasarkan fakta ya, bukan persepsi moral atau penilaian subjektif. Jaksa itu bukan komentator ya, tapi penegak hukum. Tugasnya bukan menilai karakter, tapi membuktikan unsur pasal dengan bukti objektif. Dan kalau misalnya jaksa mulai menyeret opini pribadi ya, bahkan sampai menuduh terdakwa berakting, itu menurut hemat netizen channel ya sudah keluar dari ranah hukum ya dan etika profesional dari jaksa. Sekarang netizen channel cuma mau bilang kalau jaksa mulai menilai acting daripada fakta ya, mungkin yang perlu dikasih piala itu bukan Nikita tapi jaksanya sendiri. Judulnya drama penuntutan terbaik tahun ini. Dalam pembacaan replik jaksa penuntut umum ada fakta yang sangat membagongkan yang diutarakan oleh jaksa penuntut umum bahwa terdakwa Nikita Mirzani mengirimkan 3 tangkapan layar bukti transfer sejumlah 1 miliar dengan 3 kali transfer yang dikirimkan kepada terdakwa Ismail Marzuki. Tangkapan layar pertama bukti transfer atas nama Richard yang dikirimkan kepada terdakwa Ismail Marzuki sejumlah 400 juta rupiah. Kemudian tangkapan layar yang kedua bukti transfer atas nama Richard Oreni kepada terdakwa Ismail Marzuki sejumlah 300 juta rupiah. Kemudian tangkapan layar yang ketiga bukti transfer atas nama Athena bersama grup yang dikirimkan kepada terdakwa Ismail Marzuki sejumlah 300 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 19 November 2024, terdakwa Nikita Mirzani ini mengirimkan pesan WhatsApp kepada terdakwa Ismail Marzuki yang meminta untuk mengirimkan uang 1M itu untuk ditransfer, tetapi bertahap untuk membayar cicilan kartu kredit.
kadang suka heran ya nengok si terdakwa ini. Ada aja setiap persidangan ada aja gebrakannya. Tuh yang pakai baju orange itu digantungkannya aja gitu kan. Nggak dipakai gitu, digantungkan aja baju orange-nya. Terus ada yang kayak disuruh di borgol tuh nggak mau, teriak-teriak lah. Terus yang ngejek-ngejek JPU-nya lah. Terus ada yang kayak velocity lah. Pokoknya ada setiap persidangan ada aja gebrakannya si terdakwa ini. Tapi yang lebih heran lagi, pendukung-pendukungnya bukannya malah dinasehatin gitu, dikasih tahu supaya jangan kayak gitu. Karena kan bisa aja itu jadi semakin lama gitu hukumannya ya kan. Terus nih pendukung-pendukungnya ngomong nih, ketar-ketir nggak tuh Dokter Reza? Karena kemarin tuh ku lihat gitu kan, diputarkan itu rekaman-rekaman yang pernah viral itulah. Terus pendukung-pendukungnya itu ngomong, ketar-ketir nggak tuh? Terus apa lagi katanya? Jantung aman. Aku heran gitu, maksudnya ini maksudnya apa gitu? Hanya untuk menghibur si terdakwa atau memang blow on? Padahal kan persidangan ini kan tinggal kayak selangkah lagi gitu ya kan. Dan sampai saat ini si terdakwa itu belum bisa membuktikan ya kalau uang yang 4 liter itu itu adalah uang endorse. Dan ada satu video yang aku lihat gitu, si terdakwa ini ngomong, terserah JPU lah katanya gitu kan, mau nuntut aku 100 tahun kayak mau 1 window kayak whatever lah kayak gitu contohnya. Nah jadi menurut aku dia ini sudah mungkin udah pasrah lah ya, mau apapun itu udahlah gitu ya, mungkin udah jalannya kayak gitu, udah mungkin begitulah ya. Makanya juga dia nggak terlalu stres, nggak terlalu mungkin bisa menghibur diri, dan kayak itulah setiap persidangan kan dia happy, kelihatan santai gitu. Jadi mungkin dia udah tahu juga nih dia bakal kena vonis nih, bakal. Jadi mungkin dia mau apa lagi, ya sudah gitu. Nah maksud aku gini, jadi buat pendukung-pendukungnya juga ya udah disemangatin, bukan malah jadi bikin blunder lah, bikin fitnah lah, jadi gimana gitu. Fokuslah dengan menyemangati si terdakwa supaya kuat ya, supaya tetap sehat gitu. Jangan tiba-tiba nanti nangis lah, yang sakit lah, yang inilah kayak gitu ya.